Seiring dengan munculnya peradaban, maka kebutuhan manusia bukan lagi sekedar makan, tapi juga sandang, papan, dan sarana kehidupan lainnya. Mereka mengambil dari yang ada di sekitar mereka, dari sungai, lautan, hutan, gunung, bukan hanya pohon dan tumbuhan lainnya yang ada di permukaan. Mereka juga mengambil material yang ada di bawah tanah, di dalam bumi, dimanfaatkan untuk keperluan hidup. Maka sejak itulah, setelah ribuan tahun berlangsung sampai kini, bahan material tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ketika rumah-rumah dibangun, gedung, jalan, jembatan, dan berbagai infrastruktur lainnya, semua menggunakan bahan material. Material bukan lagi sekedar pasir dan kerikil. Dari dalamnya kemudian ditemukan batu mulia dan mineral, di samping minyak dan batu bara. Sejak saat itulah penambangan dimulai. Kegiatannya sejak awal tak lepas dari peran serta masyarakat. Dari orang per orang, kelompok per kelompok, para penghulu adat, para adipati, sampai raja atau sultan, semua terlibat membentuk koordinasi sebagai wujud kerjasama. Sampailah di awal abad 17 di Salidu, Sumatera Barat. Sebagaimana selama berabad-abad kegiatan tambang rakyat berlangsung, di sana waktu itu masyarakat atau biasa disebut anak nagari bebas melakukan kegiatan penambangan dengan suatu ketentuan, yaitu aturan adat. Para penambang wajib memberikan kompensasi sekitar 2,5% dari hasil yang didapat penambang pada penghulu. Di luar area itu ada ketentuan atau kesepakatan aturan lain, yaitu tambang yang berada di dalam rimba yang belum dipunyai atau diulayati, anak nagari tidak mengisi adat, artinya tidak membayar bungo. Juga yang berada di sungai yang dinamakan tambang Baayah atau tambang Anjwi, anak nagari tidak membayar apapun pada siapapun. Lantas sejak kapan kegiatan penambangan rakyat mulai disisihkan? Oleh siapa? Jawabannya, sejak abad 17 itulah, ketika pemerintah kolonial Belanda mengambil alih lokasi tambang rakyat di Salidu, Sumatera Barat. Pengambil alihan lokasi itu sekaligus merupakan penyingkiran rakyat penambang setempat dengan mendatangkan penambang lain dari Jerman dan budak belian dari Madagaskar. Hal yang hampir serupa juga terjadi di Cikotok, Jawa Barat. Di sana, material emas pertama kali ditemukan pada tahun 1839. Sejak itu ketika ada kegiatan penambangan, maka yang melakukan adalah masyarakat. Baru setelah hampir satu abad kemudian, di tahun 1936, perusahaan swasta Belanda datang mengklaim wilayah pertambangan itu. Awalnya tentu terjadi konflik, namun kehadiran pendatang yang di-backup penguasa itu membuat para penambang rakyat harus menyingkir dari tempatnya mencari makan. Perang Dunia Kedua pecah. Tahun 1939, Jepang datang mengambil alih wilayah. Di situ, Jepang tidak mengambil emas, melainkan timah hitam timbal di Sorotan untuk kepentingan perang. Tahun 1945, Jepang kalah perang. Mereka harus pergi dari bumi Nusantara, yang berarti mereka harus meninggalkan Cikotok untuk selama-lamanya.
Nusantara merdeka. Rakyat wilayah Cikotok pun merasa bebas dapat kembali menambang seperti sebelum kedatangan perusahaan tambang Belanda. Dan itu berlangsung sekitar 13 tahun lamanya. Di tahun 1958, pemerintah Indonesia melalui NV Tambang Emas Cikotok atau TMT datang menggantikan posisi penjajah Belanda dan Jepang mengeksploitasi wilayah itu. Lagi-lagi, rakyat penambang harus menyesuaikan diri. Sampai kini,